Pemirsa, sadarkah Anda tentang bahaya radikal bebas? Tanpa sadar, tubuh kita selalu terpapar radikal bebas setiap harinya. Contohnya, polusi udara, paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga stres berlebihan dan seringnya kurang tidur bisa memicu paparan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas sendiri merupakan suatu molekul yang tidak stabil di dalam tubuh, yang dapat merusak sel-sel jika kadarnya terlalu berlebihan. Dampaknya pun tidak main-main, bahkan bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, dan juga penyakit jantung. Dan yang bisa mencegah kerusakan dari radikal bebas ini adalah antioksidan. Lantas apa saja yang harus dilakukan agar tubuh kita bisa selamat dari paparan radikal bebas? Mari kita kupas tuntas semuanya. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana kondisi Anda? Sehat kan ya? Nah, saya mau tanya nih pemirsa, dalam beraktivitas tiap hari, moda transportasi apa yang Anda gunakan? Ya mungkin jawabannya saya pakai mobil ber-AC, oke. Ada yang mungkin saya pakai angkutan umum, atau mungkin saya pakai motor setiap hari. Saya kasih tahu nih pemirsa, tidak ada bedanya Anda yang menggunakan motor sama Anda yang menggunakan mobil ber-AC. Ya, karena sama-sama tidak bisa lepas dari paparan radikal bebas, terutama polusi udara. Atau mungkin saya nggak kemana-mana, saya ibu rumah tangga lebih banyak di rumah. Jangan salah, Anda yang ada di rumah pun tetap nggak bisa lepas dari paparan radikal bebas, terutama polusi udara. Hati-hati loh, polusi udara ini bisa kemana-mana, bahkan bisa memicu penyakit kronis. Nah, itu yang akan dibahas di episode kali ini mengenai radikal bebas yang ternyata bisa menyebabkan banyak komplikasi. Bersama saya ada 3 perempuan hebat Indonesia, ada Mbak Preti, ada Mbak Lula, dan juga ada Ibu Rita. Apa kabar Ibu-ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ya, pakai apa ke sini? Pakai mobil. Pakai mobil. Mbak Lula? Mobil. Jalan kaki. Waduh. Lebih parah lagi ya. Rumahnya di mana? Ya, tapi setuju kan yang saya tadi bilang kan? Betul. Tidak ada yang bisa lolos dari paparan radikal bebas. Betul sekali. Karena ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Pemirsa, percayalah, antioksidan juga erat kaitannya dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Sama-sama dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi mari kita mulai, ibu-ibu ya. Nah pemirsa, mungkin Anda sekarang menyaksikan acara ini berada di dalam ruangan. Sama seperti kami, syuting pun ada dalam studio, dalam ruangan ya. Tapi tahukah Anda pemirsa, polusi udara di dalam ruangan sama buruknya seperti di luar ruangan. Sama aja kita nggak bisa lolos dari yang namanya polusi udara. Kami punya beberapa clipping berita. Ya, ini tentang kota Jakarta. Bukan hanya soal Jakarta. Polusi udara ada di mana-mana, termasuk di kota tempat Anda berada sekarang. Ya, polusi udara bisa memicu penyakit kronis. Nah, ini penting buat Anda ketahui pemirsa ya, bahwa paparan polusi udara bisa memicu penyakit kronis. Pertanyaannya adalah kok bisa? Dan penyakit kronis apa saja? Boleh dibantu dijelaskan, Mbak Lula? Menurut data WHO, dia ternyata bertanggung jawab terhadap banyak sekali penyakit. Kita lihat ya. Ini kan penyakit yang mematikan. Ternyata 29% kasus kematian dari kanker paru dari polusi udara. Kemudian karena stroke itu kan di pembuluh darah kan, karena adanya sumbatan pembuluh darah di otak. Tapi ternyata yang bertanggung jawab 24%-nya adalah polusi udara. Untuk jantung kasus kematiannya sampai 25%. Dan kalau penyakit paru otomatis dong ya, di paru adalah sampai 43%. Sebetulnya apa sih yang terjadi waktu polusi udara masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran pernafasan? Ternyata dia nggak berhenti sampai paru. Dia ikutan masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke seluruh tubuh dan merusak dinding pembuluh darah. Apa yang terjadi? Pertama adalah kenaikan tekanan darah. Yang kedua, kenaikan kekentalan darah. Kental dong darahnya, betul. Dan yang terakhir adalah dia bisa mengganggu irama jantung. Jadi pemirsa, pastikan polusi udara tidak terlalu dekat dengan Anda. Kalau kemudian ada radikal bebas, ada polusi udara, pastikan juga Anda punya solusinya untuk menyelesaikan si polusi udara ini. Kan polusi udara masuknya lewat saluran napas. Kok bisa sih pengaruhnya ke pembuluh darah? Jadi begini pemirsa, kita bernapas, pertama kita menghirup oksigen. Oksigen masuk nih dari hidung,
tenggorokan, sampai ke paru-paru. Di sana dia akan masuk ke kantung udara kecil yang kita sebut dengan alveolus. Di sana terjadi pertukaran di mana oksigen akan masuk ke pembuluh darah dan gas karbon dioksida hasil sisa metabolisme tubuh akan dikeluarkan melalui hembusan napas. Tetapi yang kita hirup sekarang adalah udara yang sudah tercemar. Akhirnya dia ikut masuk ke dalam paru-paru, di sana ketemulah tuh kantung udara, dia nukar, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah, otomatis dia akan ikut mengalir ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah. Jalan ke jantung, dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh. Yang dikerjakan apa? Polusi udara ini merusak dinding pembuluh darah. Akhirnya mengakibatkan dinding dalam pembuluh darah ini jadi ada luka-luka kecil. Lewatlah si kolesterol, lewatlah si asam urat, lewatlah si gula. Apa yang terjadi? Terbentuk plak di dalam pembuluh darah. Dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan bisa memicu penyumbatan pembuluh darah. Alhasil tensi jadi meningkat. Darah jadi menggumpal, meningkatkan resiko penyakit jantung, terutama serangan jantung dan juga resiko penyakit stroke. Ditambah lagi bisa mengakibatkan terjadinya gangguan irama jantung. Jadi kita harus cari lawannya nih. Kita harus cari ya dan juga mencukupi kebutuhan hal-hal baik untuk melawan dari dampak polusi udara tersebut. Ada solusi untuk menangkal efek buruk dari polusi udara. Apa sih? Iya. Nah, kalau buat menangkalnya tentu kita carikan lawannya. Jadi kalau kita bicara radikal bebas, kita kan bicara tentang molekul. Radikal bebas bersumber dari banyak hal. Dari sinar ultraviolet, dari makanan minuman yang diolah dengan tidak benar dan mengandung zat-zat kimia tertentu, kemudian dari polusi udara dan asap rokok, dari minuman keras, kemudian juga produk-produk industri dan kosmetik serta banyak lainnya. Nah, ketika ini masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebih, ya dalam jumlah tertentu, sel normal yang bentuknya semula baik, bagus ya, utuh, itu akan menjadi rusak. Dinding-dindingnya mulai mengalami gangguan, kerusakan. Inti selnya juga mulai mengalami kerusakan. Nah, dengan mengalami kerusakan itu tentu sel tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan pada akhirnya terjadilah kematian jaringan. Inilah pentingnya kita menambahkan antioksidan untuk mencegah rusaknya sel kita seperti yang kita bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, tubuh yang terpapar dengan radikal bebas ini lama-kelamaan terjadi proses oksidasi. Kalau radikal bebas ini tidak diimbangi dengan antioksidan, nantinya terjadi stres oksidatif. Sebuah keadaan di mana produksi antioksidan dari dalam tubuh ini tidak bisa melawan paparan radikal bebas. Dampak nyatanya adalah terjadi penuaan. Saya kasih contoh ilustrasi sebuah apel ketika saya potong, didiamkan, dalam waktu tertentu akan berubah menjadi warna coklat. Nah, contoh nyatanya seperti apa? Kita lihat bahwa penuaan dini ini bisa terjadi. Penuaan dini ini nggak cuma berhenti pada sisi kulit saja. Dampaknya adalah gangguan organ vital ini juga dapat terjadi. Contohnya, banyak anak muda zaman sekarang yang sudah mengalami penuaan dini berupa penyakit kronis. Oleh sebab itu, kita tahu betul bahwa paparan polusi udara, radikal bebas lainnya, ini nggak boleh didiamkan. Harus ada solusi agar jangan sampai terjadi penuaan dini. Iya. Kan dari tadi kita bicaranya polusi udara. Tapi kan polusi udaranya ini pemirsa sebetulnya kita mau tarik lebih jauh, di polusi udara itu ada yang namanya radikal bebas. Ini ya, jadinya kemudian radikal bebasnya ini harus kita rapihkan dengan menggunakan yang namanya antioksidan. Antioksidan ini adalah satu molekul yang memang untuk melawan si radikal bebas. Ya, antioksidan itu bisa bersumber dari, pertama adalah di dalam tubuh kita sudah diproduksi. Tapi pemirsa ketahuilah bahwa kekuatannya hanya bisa 1 lawan 1. Jadi kalau sudah banyak sumber radikal bebas seperti yang kita bahas tadi, maka tentu kita membutuhkan dari luar. Nah, dari luar tubuh kita terbagi dua tuh. Ada yang bersumber dari vitamin dan mineral. Dari vitamin kita sebut saja di situ ada A, ada C, ada E, ada B1, B6, B9, B7, banyak sekali gitu ya. Dan juga kemudian dari mineral seperti kita sebut zinc dan selenium. Nah, semua itu adalah berupa antioksidan. Nah, kemudian kita juga bisa temukan dari fitokimia, yaitu zat yang terdapat pada tanaman yang bersifat powerful. Salah satunya adalah astaxanthin yang kita temukan pada alga merah atau ganggang. Tapi kita bisa juga temukan pada kulit pinus, kemudian juga pada bunga marigold
dan juga kemudian pada citrus. Itu semua bisa menjadi antioksidan yang sangat powerful di dalam tubuh kita melawan serangan radikal bebas yang banyak tadi. Jadi nih pemirsa, kalau menurut WHO, kita semua ini kekurangan yang namanya antioksidan. Sekarang kita diserang nih sama yang namanya radikal bebas, sementara antioksidannya kurang. Artinya kita butuh suplementasi. Siapa aja? Kita semua. Apalagi kalau kemudian punya penyakit, ada diabetes, kemudian ada yang namanya hipertensi, kolesterol tinggi, lebih bermasalah lagi. Kalau ada suplemen akan lebih memudahkan kita. Betul. Ya kita udah tinggal mengkonsumsinya saja tanpa harus memikirkan bagaimana cara pengolahannya. Cuma kan masalahnya pemirsa, mungkin juga Anda mikir suplemen di pasaran tuh banyak. Betul. Apa yang harus menjadi pertimbangan supaya kita bisa memilih suplemen yang tepat? Ya, secara Gimana kandungannya. sih cara milihnya supaya kita nggak salah milih? Betul, itu Keluar maksudnya. uang mahal-mahal ternyata nggak tercukupi juga nih antioksidannya. Itu dia. Pertama pemirsa, lengkap. Harus lengkap. Kenapa? 10 loh tadi kata Mbak Preti. Terus gimana caranya? Cari yang memang selengkap itu. Itu Nah, yang pertama. tidak hanya 10 Mbak Lula, tambah vitamin dan mineral. Jadi antioksidannya ada 10, Ya. ada Kemudian vitaminnya, ada vitamin ada dan ada mineral, baru itu mineralnya. dibilang lengkap gitu kan? Ya. Baru. Oke, apalagi? Yang kedua adalah yang namanya daya larut. Kalau kita ngapain mikirin daya larut? Karena sebelum diserap harus larut dulu kan. Iya. Kalau dia nggak larut gimana mau diserap? Segala macam yang bagus kayaknya juga banyak sekali ingredientsnya. Tidak ada gunanya kalau larutnya itu cuma 50%. Jadi berarti cuma 50% dari apapun di sana yang bisa terserap. Jadi pastikan daya larutnya bisa sampai di atas 95% supaya penyerapannya bisa maksimal. Ya, dan kemudian pemirsa juga perhatikan uji kualitas mutunya. Jadi artinya mutunya harus tinggi. Pemilihan bahannya itu harus yang berstandar tinggi dan kemudian terbebas dari berbagai bahan kimia ya, dan kemudian sudah lulus uji BPOM. Oke, jadi berdasarkan dengan penjelasan dari Mbak Lula dan Mbak Rita, kita perlu paham bahwa suplementasi antioksidan yang baik adalah yang mengandung antioksidan yang sifatnya beragam. Ya. Kalau bisa ada 10 jenis. Kenapa? Karena 10 jenis inilah yang telah diformulasikan untuk menjaga kesehatan para astronot. Kalau kita lihat ya, para astronot ini kan ketika bertugas di luar angkasa, dia terpapar dengan radiasi, terpapar dengan radikal bebas yang begitu tinggi, sehingga dibutuhkanlah 10 jenis antioksidan untuk melengkapi kesehatan dari para astronot. Oleh sebab itu, kebutuhan akan 10 jenis antioksidan ini adalah kebutuhan dari kita semua. Kita semua harus mencukupi antioksidan kita setiap hari yang beragam dan yang kuat. Yang kuat ini berasal dari mana? Dari alga merah, karena alga merah mengandung astaxanthin. Ditambah lagi ada kulit pohon pinus, lalu ada bunga marigold, ada buah-buahan sitrus, dan masih banyak antioksidan yang lainnya. Tentunya kita perhatikan juga masalah mutu. Kalau sudah dikonsumsi oleh para astronot, maka mutunya sudah pasti terjamin. Baik, bebas dari bahan-bahan kimia yang tentunya juga mengandung atau dibuat dari bahan-bahan alami. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah, ingat, kita semua nggak akan bisa bebas dari bahaya atau dampak polusi udara. Radikal bebas ada di mana-mana. Oleh sebab itu, yuk kita tingkatkan kesehatan kita dengan konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat dari sekarang. Semua kebutuhan tadi ya dibutuhkan oleh tubuh bisa dilengkapi dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Kenapa? Karena ini ada kandungan antioksidannya ada 10. Belum lagi ada multivitamin dan mineralnya. Alias syaratnya tadi sudah lengkap ya. Lengkap terpenuhi semua kandungannya. Dan ini informasi juga buat Anda pemirsa, kalau suplemen ini juga memang diformulasikan untuk para astronot untuk memelihara kesehatan mereka selama mereka bertugas di luar angkasa yang tinggi akan paparan radikal bebasnya. Dan sekarang Evolife AS10 hadir di Indonesia supaya kita semua bisa dapat merasakan manfaatnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Apa kelebihannya? Oke, yang pertama nih, suplemen Evolife AS10 ini sudah memenuhi standar Pharma IQ Manufacturing alias uji kualitas mutu yang tinggi. Dan soal daya larut, sudah ada teknologi bio-release technology alias ya daya larutnya lebih dari 95%. Juga sudah lolos BSCG Certified Drug Free alias kandungannya bebas dari bahan kimia obat dan tentunya sudah lulus uji BPOM.
Jadi siapa saja kita, pemirsa ya, apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, kita semua butuh suplemen Evolife AS10 ya. Dan makanya jangan tunda lagi, ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca dan call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ingin sehat pemirsa? Ayo kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Semangat! Kembali lagi di Go Healthy, masih berbincang mengenai masalah polusi udara, di mana itu hal yang tidak bisa kita hindari. Makanya pemirsa, ini penting buat Anda ketahui kalau bahaya polusi udara bisa dirasakan bahkan ketika kita berada di dalam ruangan. Kok gitu? Loh emang begitu? Coba dijelaskan yuk. Ini adalah gambaran polusi udara di dalam ruangan. Bahwa kita ketahui 3 miliar orang tanpa sadar telah terpicu oleh polusi di dalam ruangan. Misalnya saat mereka memasak ya, dan kemudian juga memasak setiap saat dong ya. Setiap hari bisa 2 kali 3 kali. Bisa 2-3 kali memasak di rumah. Waduh. Tidak hanya dari memasak kan sebenarnya, tapi juga dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk cuci piring, untuk cuci pakaian, untuk ngepel gitu ya. Dan juga untuk mematikan insektisida ya kan, menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, itu juga merupakan sumber polusi di dalam ruangan. Apalagi kalau rumah kita tidak dilengkapi dengan ventilasi udara yang baik. Dan memang di sini dikatakan bahwa rumah dengan ventilasi yang buruk, kemudian asap di dalam ruangan itu bisa menjadi 100 kali lebih tinggi dari tingkat yang dapat diterima. Sehingga data ini cukup menjadi perhatian kita semua pemirsa. Kita dapatkan bahwa 3,8 juta orang meninggal setiap tahun itu adalah akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara rumah tangga. Dan 45% dari kematian ini disebabkan oleh penyakit jantung dan penyakit stroke. Oleh karena itulah pemirsa, kita perlu mencari solusinya. Salah satu solusinya tadi adalah menggunakan antioksidan atau mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi kebayangkan pemirsa, bayangkan nih Anda di rumah. Anda merokok di dalam rumah. Waduh. Yang kedua, Anda memasak dan ventilasi rumah Anda nggak baik, dan rumah Anda tepat berada di pinggir jalan. Waduh, Mau buka, salah. Mau tutup, salah. Itu benar-benar maju mundur tuh kena betul ya. Atau mungkin ada yang mikir gini, aku kan olahraga rutin supaya sehat gitu ya. Padahal kita nggak sadar, olahraga di luar ruangan pun tetap kena. Tetap kena loh itu. Tetap kena. Jadi bukan olahraganya yang salah ya pemirsa ya. Jadi bukan juga luar ruangannya yang salah, tetapi polusinya. Udaranya. Jadi memang olahraga rutin itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Beraktivitas di luar ruangan pun baik sebenarnya kalau kualitas udaranya baik. Nah, masalahnya saat ini udara yang kita hirup sudah tercemar dengan polusi udara. Dan tadi sudah kita sampaikan dampaknya nggak main-main, nggak cuman pada saluran pernapasan, memicu resiko penyakit jantung dan dapat berakibat resiko serangan stroke. Kenapa sih? Karena si polusi udara ini dapat mengakibatkan kolesterol yang dibawa oleh darah itu teroksidasi. Dia memicu terjadinya sumbatan pembuluh darah. Polusi udara yang kita hirup dia ikut mengalir di dalam darah kita, mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Kalau begitu, tambahkan temannya tersebut yang namanya antioksidan. Antioksidan sendiri, antioksidan yang seperti apa? Pertama, antioksidannya tuh harus betul-betul kuat. Dan kalau bicara antioksidan yang kuat ini adalah kasta yang paling tinggi, ada yang namanya astaxanthin yang didapatkan dari alga merah atau ganggang merah. Ini penting sekali. Yang kedua, ada yang kuat juga yang namanya didapatkan dari pine bark atau kulit pohon pinus. Dapatnya pasti susah dengan sendirinya ya. Kemudian ada yang namanya marigold, bunga marigold ini, dan yang terakhir ada keluarga citrus. Ini semuanya adalah antioksidan yang kuat sekali. Jadi semua yang disebutkan sebegitu bagusnya, yang katanya udah kuat banget gitu antioksidannya, dapatnya dari mana? Dari suplementasi. Milih suplementasi mesti seperti apa? Kadang-kadang kita suka mau milih tapi salah dan nggak ngerti milih yang mana ya. Jangan sampai udah beli mahal-mahal terus nggak ada gunanya juga. Yang pertama harus lengkap. Supaya semua yang saya sebutkan tadi ada di sana. Kalau bisa lebih bagus lagi, ada 10 antioksidan, ada vitaminnya, ada mineralnya. Yang kedua,
daya larutnya ini harus bagus supaya bisa diserap. Kenapa daya larut sih? Karena sebelum diserap harus larut dulu. Kalau larutnya aja cuma 50%, gimana mau diserap? Jadi pastikan daya larutnya bisa sampai di atas 95% supaya penyerapannya jauh lebih baik. Nah, kemudian pemirsa, kita juga mencari suplementasi itu adalah dengan melihat kualitas atau mutunya. Jadi cari yang uji kualitas mutunya tinggi. Yang pemilihan bahannya adalah dari bahan-bahan yang berkualitas tentunya. Dan kemudian bebas dari bahan kimia dan juga sudah lulus uji BPOM. Nah pemirsa, ini menjadi penting untuk kita konsumsi dalam bentuk suplementasi karena memang data WHO menjelaskan bahwa lebih dari 90% masyarakat di dunia ini memang tidak mendapatkan asupan antioksidan yang cukup. Disitulah keputusan penting kita muncul bahwa kita harus mendapatkannya dari suplementasi. Jadi kebutuhan akan suplementasi antioksidan ini merupakan kebutuhan setiap dasar semua orang pada saat ini. Khususnya adalah kelompok-kelompok orang sensitif. Kalau pemirsa di rumah ngecek kualitas udara, itu kan akan keluar tuh kualitas udara buruk, terutama untuk kelompok sensitif. Nah, kelompok sensitif ini siapa saja sih? Yang pertama adalah lansia. Lansia ketika terpapar dengan polusi udara, maka resiko atau dampak kesehatannya akan lebih besar. Lalu yang kedua adalah misalkan orang dengan riwayat atau keluhan masalah saluran pernapasan, asma, PPOK. Ini merupakan kelompok sensitif. Dan terlebih lagi adalah orang dengan riwayat penyakit kronis. Contohnya adalah hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat, atau yang memang sudah pernah mengalami serangan jantung maupun serangan stroke. Itu adalah kelompok-kelompok sensitif yang dimana kebutuhan akan antioksidannya gak boleh sampai tidak terpenuhi. Oleh sebab itu suplementasi antioksidan wajib dikonsumsi oleh semua orang saat ini. Kalau kita berbicara masalah kandungan, kekurangan gak baik. Kelebihan juga gak baik, harus pas, beragam, jenisnya juga harus sudah memenuhi kriteria yang memang sudah diformulasikan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa sudah lengkap ya pemirsa ya, bahwa kemudian kita semua nih hidup berdampingan dengan yang namanya radikal bebas, yang kayaknya penyumbang paling utamanya adalah polusi udara. Jadi kemudian kita tambahkan si antioksidan supaya mereka saling bermesraan, jadinya kemudian antioksidan ini bisa membuat si radikal bebas tidak bikin masalah untuk kesehatan kita. Tapi harus diingat, antioksidannya harus ditambahkan dengan suplementasi supaya cukup mencukupi kebutuhan kita dan kemudian bisa menjaga kesehatan kita. Oke, jadi kesimpulannya pertama ya pemirsa, polusi udara ini berdampak pada kesehatan tubuh kita. Bisa memicu penyakit kronis. Lalu yang kedua adalah polusi udara gak cuma ditemukan pada luar ruangan. Di dalam ruangan pun ada polusi udara dan tetap sama bahaya dengan polusi udara yang ada di luar ruangan. Oleh sebab itu nih terakhir, kita semua membutuhkan antioksidan. Karena kita tahu bahwa kita sulit mencukupi kebutuhan antioksidan, disinilah peranan suplementasi antioksidan yang dapat mencukupi kebutuhan antioksidan harian kita. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang muda, yang tua, tidak terpaut usia, tidak terpaut apapun profesi Anda, hobi apapun, ingat suplementasi antioksidan berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Makanya pemirsa, jika Anda peduli akan kesehatan, ayo solusinya adalah konsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap harinya. Dengan 10 kandungan antioksidan juga ditambah dengan multivitamin dan mineral, artinya kandungannya lengkap. Dan jangan salah, suplemen ini juga diformulasikan untuk para astronot ya, guna memelihara kesehatan mereka saat mereka berada di luar angkasa yang memang tinggi akan paparan radikal bebas. Dan sekarang Evolife AS10 sudah hadir di Indonesia supaya kita semua dapat merasakan manfaatnya. Alasannya kenapa harus suplemen Evolife AS10? Karena ada 4 alasan. Yang pertama ya, sudah lulus uji kualitas mutu yang tinggi alias Pharma IQ Manufacturing. Yang kedua, daya larutnya tinggi, lebih dari 95% dengan yang namanya biorelease technology. Yang ketiga, bebas dari bahan kimia obat alias BSCG Certified Drug Free. Dan tentunya sudah lulus uji dari BPOM. Dan siapapun kita membutuhkan Evolife AS10 sebagai penjaga kesehatan. Makanya pemirsa jangan tunda lagi, langsung dihubungi nomor yang ada di layar kaca ya untuk mendapatkan suplemen Evolife AS10, dan tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ya, jika Anda ingin sehat, jika Anda peduli akan kesehatan, ayo tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan juga penyakit kronis dengan mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Semangat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.